Ini Nat, anak 10 tahun udah nulis surat wasiat loh. He is ready to die. He know he will die soon. Apakah kamu punya mentalitas seperti dia? Kita diciptakan ini dengan sebuah tujuan gitu loh, dengan sebuah misi, yang mana kita itu harus mencari misi kita itu apa. Dan setelah menemukan misi kita itu apa, kita harus menjalankan itu. Kenapa aku harus membuang waktuku sebegitunya, padahal aku ingin melakukan hal yang lain, yang lebih bermanfaat, yang lebih berdampak, tapi aku gak bisa gitu loh, karena aku harus mencari uang yang lagi-lagi gak sebegitunya. Apakah kamu berhenti memperjuangkan kebaikan hanya karena kamu takut diomongin orang? Kalau kamu gak berbuat baik ke diri kamu sendiri, kamu gak akan bisa berbuat baik ke banyak orang. Sedangkan kita ini diminta untuk berbuat baik ke banyak orang. Jadi di minggu ini, aku mau mengangkat something tentang tujuan hidup, oke. Dan sempat ngerasain di usia 23-24, quarter life crisis. Jadi aku menanyakan, hidup ini buat apa sih? Kenapa aku hidup? Kenapa aku kerja? Kenapa aku harus cari uang? Kenapa aku harus bersusah payah seperti ini? Kenapa aku tuh harus bangun pagi, kemudian bermacet-macetan ria, kemudian harus kerja segitunya, kemudian direndahkan orang gitu ya di kerjaan, pulang kena macet lagi, nyampe rumah capek gitu. Kenapa aku harus melewati semua itu? Untuk apa? Why? Kenapa aku harus menerima direndahkan orang lain? Hanya karena untuk mencari uang yang gak seberapa. Kenapa aku harus membuang waktuku sebegitunya, padahal aku ingin melakukan hal yang lain, yang lebih bermanfaat, yang lebih berdampak, tapi aku gak bisa gitu loh, karena aku harus mencari uang yang lagi-lagi gak sebegitunya. 3 tahun kemudian, aku baru mendapatkan sebuah jawaban yang benar-benar clear banget. Clear, benar-benar aku kayak, iya ini jawabannya. Ada jawaban di namanya tuh buku Fitrah Based Life. Itu ternyata mengatakan bahwa kita hidup di dunia itu punya tujuan gitu ya. Gak juga Tuhan tuh tiba-tiba sebercanda kayak aku pengen menciptakan si dia gitu. Kalau ditanya kenapa ya gak tahu, pengen nyiptain aja, gak gitu. Kita diciptakan ini dengan sebuah tujuan gitu loh, dengan sebuah misi, yang mana kita tuh harus mencari misi kita tuh apa. Dan setelah menemukan misi kita tuh apa, kita harus menjalankan itu. Dan di Al-Quran pun buat yang muslim, di Al-Quran pun dijelaskan kan, tujuan hidupnya manusia kan untuk beribadah dan menjadi wakilnya Tuhan, wakilnya Allah. Lebih deep lagi di Fitrah Based Life itu adalah kamu ini wakil dalam bentuk apa? Apakah wakil dalam sains, matematika misalnya, atau kimia kah, biologi kah, fisika kah gitu, atau misalnya wakil Tuhan dalam bentuk ekonomi kah, apakah kamu seorang pebisnis yang luar biasa atau gimana? Kamu nih yang mana? Aku diajarin sama anak 10 tahun yang sudah gak ada di dunia ini. Ini anak sudah gak ada, dan pesan terakhirnya adalah jangan tinggalkan Gaza. Ini Nat, anak 10 tahun udah nulis surat wasiat loh. He is ready to die. He know he will die soon. Apakah kamu punya mentalitas seperti dia? Of course not. Apakah kamu punya keberanian seperti dia? Enggak. Aku enggak seberani dia. Masa sih Nat, kamu tuh harus berani melakukan sesuatu, berani berbicara kebenaran setelah anak 10 tahun ini meninggal dan meninggalkan surat wasiat ini untuk dunia. Wasiatnya tuh dituliskan bahwa dia berterima kasih kepada negara ABCDE gitu ya, yang sudah mendukung Palestina, yang sudah care dengan Palestina dan lain sebagainya. Dan dia mengatakan bahwa ini adalah pesan terakhirku, tolong jangan tinggalkan Palestina, tolong jangan tinggalkan Gaza. Apakah kamu berhenti memperjuangkan kebaikan hanya karena kamu takut diomongin orang? Gak adil rasanya kalau aku tuh berhenti hanya karena omongan orang. Ntar aku mati ditanyain Tuhan, ntar aku mati ditanyain Allah, kenapa kamu kok gak melanjutkan misi kamu gitu? Ya aku takut diomongin orang lain. Masa aku jawab kayak gitu sih? Tidak etis sekali gitu loh aku menjawab seperti itu. Akhirnya dari situ aku mulai kayak oke, aku berani. Aku harus berani. Sepertinya memang jalan hidup aku, misi aku ada di sini, ada di tentang menyuarakan kebenaran, menyuarakan tentang jihad gitu loh. Karena jihad nggak harus berperang. Jihad itu bukan perang. Jihad itu berjuang, memperjuangkan sesuatu. Kamu mengusahakan sesuatu di dalam kebaikan. Gini, sekecil-kecilnya ya, kalau kamu tuh nggak bisa memperjuangkan kebaikan untuk orang banyak, sekecil-kecilnya, seminimal mungkin kamu tuh memperjuangkan kebaikan untuk diri kamu sendiri, ya kan?
Kamu memperjuangkan dirimu untuk menjadi lebih baik. Kamu memperjuangkan dirimu untuk level up, untuk upgrade diri kamu sendiri. Biar mentalitas kamu lebih kuat kah? Biar ekonomi kamu lebih stabil kah? Apapun. Dan kamu tujukan itu untuk dirimu sendiri dulu. Yang nantinya dalam gambaran besarnya adalah ini untuk umat. Ini untuk kebaikan orang banyak. Dan sekarang aku baru ngerti nih benang merahnya. Kenapa aku tuh tertarik banget sama mental health. Ternyata memang kita mendevelop diri kita sendiri, self development gitu ya. Kita mengupgrade diri kita sendiri, itu sebenarnya adalah sebuah jihad. Kalau kamu gak punya mentalitas yang kuat, gak punya keimanan yang kuat gitu, gimana kamu bisa menerima misi itu? Gimana kamu bisa mencari misi itu? Gak bisa. Kamu akan disibukkan dengan dunia. Kamu akan disibukkan dengan cari uang. Yang mana sebenarnya gak salah, tapi bukan berakhir dengan cari uang terus ya udah. Ada hal yang lebih daripada sekedar di dunia ini gitu loh. Kalau kamu gak punya mentalitas yang kuat, kamu gak akan bisa berbuat hal-hal yang luar biasa. Kamu harus memperbaiki diri dalam rangka ini jihad kepada Tuhan. Ini adalah perjuangan kamu. Ini bentuk jihad kamu. Bentuk keimanan tertinggi kamu untuk mengatakan kepada Tuhan, iya aku memang beriman kepada Tuhan aku. Puncaknya adalah puncak dari keimanan itu jihad gitu loh. Jadi jihad nggak usah berperang guys. Kamu perangin aja dari kamu sendiri dulu gitu loh. Perangin tuh nafsu kita yang kayak rendah sekali gitu ya. Perangin itu dulu gitu loh. Nah itu juga termasuk jihad. Jadi aku sekarang bisa tuh menarik benang merahnya bahwa iya memperjuangkan mental health is okay. Dan memang penting banget punya mental yang kuat. Punya regulasi emosi yang betul. Karena tanpa emosi, tanpa mental yang stabil, kamu gak bisa berbuat hal-hal luar biasa dan menjadi sebuah, apa istilahnya tuh, berbuat hal-hal baik untuk orang banyak. Kamu gak akan bisa. Kalau kamu gak berbuat baik ke diri kamu sendiri, kamu gak akan bisa berbuat baik ke banyak orang. Sedangkan kita ini diminta untuk berbuat baik ke banyak orang. Tugas kita itu sebagai manusia yang ada di Al-Quran. Karena aku gak pingin kayak menghabiskan hidup aku tuh hanya untuk kerja, cari uang yang gak seberapa, terus membangun sarang dalam artian berkeluarga, punya anak dan lain sebagainya, kemudian udah that's it, selesai mati. Itu enggak, aku gak pingin kayak gitu loh. Aku pingin ngerti hidup aku tuh buat apa. That's why aku mencari itu semua gitu ya. Alhamdulillah aku menemukan jawaban. Alhamdulillah diberi kesempatan sama Allah untuk bisa mencari ini sebenarnya hidup aku tuh buat apa gitu. Oke, itu aja sharing aku kali ini. Progress vlog aku yang ke-9. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Much love for you. See you on the next episode. Bye bye.